Karena besok gue akan merilis, gue akan memberitahu siapa yang sudah jadi tersangka. Kalian lihat IG gue sama TikTok gue. Gue akan mengumumkan salah satu musuh gue yang sudah ditetapkan jadi tersangka juga. Jadi ada dua nih, ya, satu Kang Semir, satu lagi ada, nanti kalian akan tahu besok. Kalau sekarang gue mau istirahat dulu. Besok akan gue kasih tahu siapa yang sudah jadi tersangka. Dan pastinya akan dipenjara. Yang udah-udah guys, kalau orang bermasalah sama gue, terus gue udah ngelaporin orang ke polisi, tidak akan gue biarin hidupnya tenang. Pasti dipenjara. Coba sebut siapa yang gue laporin polisi tapi nggak masuk penjara. Kalau si Kang Semir itu kan masih proses ya, itu masih proses. London perkampungan, ya kan, itu sudah selesai. Ya, sekarang mereka lagi gelar perkara. Insya Allah awal tahun 2025 kalian dengar sendiri nanti. Nah, satu lagi besok akan gue umumkan siapa orang yang akan jadi tersangka dan pastinya akan dipenjara. Dia udah pernah dipenjara, kasus gue juga. Tapi dia nggak belajar. Ya udah kita penjarain lagi. Itu nggak bisa guys. Kita tuh ngelapor ke polisi itu semua ada SOP-nya. Kita harus ikutin peraturan. Ini aja sesuai SOP aja. Biarin aja dia live. Biar dia berkoar-koar. Kita lihat bisa nggak di penjara, itu yang namanya Arif Panda Lasaukia Ular. Karena kalau ngelaporin dia sekarang itu ke kantor polisi percuma. Pertama, ini udah malam Natal, sudah Natalan. Kedua, mau tahun baru. Polisi itu banyak ngejagain lintasan tempat orang untuk pulang kampung ya. Pulang kampung. Dan bapak polisi itu kan banyak yang Natalan juga. Jadi mulailah akan ada laporan polisi baru itu di awal tahun. Nah, besok gue akan kasih tahu kalian pantengin ya. Karena besok gue akan gue akan memberitahu siapa yang sudah jadi tersangka. Kalian lihat IG gue sama TikTok gue. Gue akan mengumumkan salah satu musuh gue yang sudah ditetapkan jadi tersangka juga. Jadi ada dua nih, ya, satu Kang Semir, satu lagi ada, nanti kalian akan tahu besok. Kalau sekarang gue mau istirahat dulu. Besok akan gue kasih tahu siapa yang sudah jadi tersangka. Dan pastinya akan dipenjara. Yang udah-udah guys, kalau orang bermasalah sama gue, terus gue udah ngelaporin orang ke polisi, tidak akan gue biarin hidupnya tenang. Pasti dipenjara. Coba sebut siapa yang gue laporin polisi tapi nggak masuk penjara. Kalau si Kang Semir itu kan masih proses ya, itu masih proses. Karena minggu lalu dia mengajukan 3 saksi, keluarga Mas Supilami, keluarga Kera yang ada di London perkampungan, ya kan, itu sudah selesai. Ya, sekarang mereka lagi gelar perkara. Insya Allah awal tahun 2025 kalian dengar sendiri nanti. Nah, satu lagi besok akan gue umumkan siapa orang yang akan jadi tersangka dan pastinya akan dipenjara. Dia udah pernah dipenjara, kasus gue juga. Tapi dia nggak belajar. Ya udah kita penjarain lagi. Itu nggak bisa guys. Kita tuh ngelapor ke polisi itu semua ada SOP-nya. Kita harus ikutin peraturan. Ini aja sesuai SOP aja. Si Rasman Kodok Buduk aja bilangnya kecepatan. Padahal menurut kalian ini kasus kelamaan. Ya kan? Itu padahal udah sesuai SOP. Gitu. Gak bisa guys. Ini negara
ini negara bukan negara, pertama ini negara bukan negara saya, ya. Jadi saya nggak bisa atur-atur orang. Kalau saya udah ngelaporin ke polisi, itu pasti serius. Belum pernah yang udah saya laporin ke polisi itu bebas, belum pernah. Sarul Zega aja pernah saya penjarain 4 bulan. 4 bulan, kalian bisa lihat di Google, 4 bulan dia mendekam di penjara. Kasus menghina anak saya. Nah, itu akan masuk penjara lagi dia secepatnya. Udah tenang guys, kalian gak usah repot nungguin kasus saya. Pertama, kalian jalanin aja hidup kalian semestinya. Gak usah nungguin kasus saya. Intinya yang tadi saya bilang, siapapun yang sudah saya laporkan ke pihak kepolisian pasti akan dipenjara. Sama satu lagi, saya juga ada ngelaporin si Rasman Kodok Buduk berserta keluarga Kang Semir ke Polda. Itu juga udah jalan, mulai pemanggilan saksi-saksi. Ya, sudah mulai pemanggilan dari pihak rumah sakit. Masalahnya apa Kak? Masalahnya yang dia menyebarkan bukti USG. Semua itu berjalan guys, nggak ada yang nggak jalan. Nggak ada yang nggak jalan. Nah nanti si Arif Panda ya, dia pun akan dilaporkan awal tahun baru 2025. Percaya, karena kalau ngelaporin dia sekarang percuma. Polisi sibuk ngurusin rakyat karena mau pergantian tahun. Pasti banyak orang yang pulang pergi pakai bus kan. Kalian bilang aja tuh, kan katanya si Rahma Sasaukia Ular Family and the Gang lagi live. Kalian ketik ke sana, bilang awal tahun 2025 dia akan dilaporkan. Itu bilang sana. Kan saya udah bilang, kalau ngadepin saya itu harus punya taktik. Saya itu orangnya suka mancing. Kalau pancingan saya makan, ya saya laporin ke polisi lah. Urusannya gampang kan. Untuk apa ada kepolisian di Republik Indonesia kalau kita tidak mengadu? Bener nggak? Makanya kenapa sekarang saya malas banget ngeladenin. Pertama, ngeladenin keluarga orang gila, manipulatif semua begitu. Terus ngomongnya udah ngalur ngindur, nggak on the track, nggak straightforward ke masalah yang sedang dibahas. Bilang A, B, C, D. Dia aja baru ketemu saya baru 3 kali. Bagaimana dia bisa mengenal hidup saya, sedangkan orang-orang terdekat saya aja nggak seperti itu. Logika, orang baru ketemu 3 kali, terus dia menganggap dia mengenal diri saya dengan baik, kalah teman-teman saya yang udah puluhan tahun kenal sama saya. Bener nggak? Kita pakai logika aja. Pokoknya apapun yang keluar dari omongan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa guys, kita main sosial media, berantem di sosial media, tapi nggak mempertanggungjawabkan apa yang sudah diomongin, dikeluarkan dari mulut. Nggak bisa, harus dipertanggungjawabkan. Stella Saukia Ular Family and the Gang alias Rahma, itu juga penistaan agama yang pakai travel umrohnya tidak berizin pun jalan kasusnya di Polres Jakarta Selatan. Jadi jangan kalian beranggapan nggak ada yang jalan, semua jalan. Tahu-taunya Jedang ditetapkan jadi tersangka, Mira Hayati kan sudah ditetapkan jadi tersangka, tapi kan itu urusannya Polda Makassar. Kenapa tidak ditahan sampai sekarang? Kalian bertanyalah ke Polda Makassar. Gitu. Kapan endingnya? Gak usah nungguin. Kalau misalkan yang dibilangin atau yang dibuka sama Doktif itu adalah fitnah, kan gampang guys. Tinggal lapor aja ke kantor polisi tuh loh. Untuk apa polisi banyak di Indonesia ini? Untuk apa kantor polisi berjejer di Indonesia ini? Kalau kita merasa difitnah, nama baik kita tercemar, harga diri kita hancur, ya lapor aja ke polisi. Kok sibuk
bikin story. Kan nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal. Ngatain Doktif jablay. Lah yang ngatain juga jablay. Pernah di penjara di Filipina 1 tahun lebih. Sampai dia bisa bahasa Filipin tuh, Tagalog. Kan aneh gitu loh. Kecuali yang ngatain tuh orangnya bersih, tidak pernah buat kesalahan. Mungkin semua orang buat kesalahan, tapi mungkin tidak seberat dia gitu. Nggak ada masalah. Ini yang ngomong udah cowok suka cowok. Pernah pula di penjara gara-gara jual diri juga. Pernah jadi napi juga. Human trafficking 1 tahun di Manila. Kan nggak masuk logika. Nggak masuk logika. Dia mau bahas gua apa juga terserah. Buktinya dia nggak berani sebut nama Nikita Mirzani. Coba suruh sebut nama Nikita Mirzani, kan enggak. Cuman bilangnya ini itu. Coba kalian, ini udah mau 2 minggu ya. Katanya dia punya bukti CCTV, mana nggak dikeluarin. Beraninya cuman ngomong. Coba sebut nama Nikita Mirzani. Kayak gue sebut nama dia, misalnya gue paling jijik sebut nama dia tuh Arif Panda, ya kan, narapidana juga sama, cuma dia internasional, pernah di penjara di Filipina. Nama aslinya, nama bekennya Salasaukia Uler Family. Benar. Kayak mana? Gak ngerti guys. Coba dia hidupnya jadi, dulunya kan dia gembel, dia jadi hidupnya lebih baik sekarang ya gara-gara ikut si Rahma Salasaukia Uler Family ini. Makanya dia jor-joran ngebantuin, jor-joran ngebelain. Karena kalau nggak ngebelain, dia dapat uang dari mana? Bener nggak sih? Kita kerja sama orang, mau punya kedudukan apapun, namanya tetap BABU. Mau punya kedudukan apapun, kalau kita masih kerja sama orang. Umroh dibahas, lillahi ta'ala, gue tidak pernah mau umroh dibayarin. Gue punya WhatsAppnya, gue bilang berkali-kali, gue bayar. Dia bilang jangan kak. Gue punya WhatsAppnya, nanti gue spill. Gue tidak pernah ibadah mau dibayarin. Karena apa? Karena gue mampu. Gak mau gue dibayarin. Ada untung gue tuh apa-apa tuh, gue tuh paling malas via telepon dari dulu orangnya. Karena pertama gue tuh pelupa, kedua gue lebih suka WhatsAppan karena lebih jelas gitu kan. Ada semua WhatsAppnya. 5M apa? Bisa buktiin gak? Jangan cuma ngomong doang. Orang kalau berantem beraninya cuma ngomong doang tuh berarti nyalinya gak banyak. Coba kalau emang ada 5M itu, keluarin, tunjukin. Transfer kemana? Mana buktinya? Kan gampang. Kalian juga jadi netizen jangan bodoh-bodoh amat. Jangan kalian gak gunain 5M si Kang Semir. Ya harusnya dia di penjara penghujung akhir tahun ini. Kenapa jadi gak di penjara lama? Ya karena dia mengajukan 3 saksi. Si keluarga Marsupilami, keluarga manusia kera yang ada di London. Kan kalian tahu, kalian baca berita, kalian lihat, kalian punya kuota, kalian pemain sosial media aktif. Kalian kan tahu kalau si Kang Semir, keluarga gembel ini ya mengajukan 3 saksi. Kan kemarin habis preskon lagi tuh si Rasman gembel. Segampang itu guys. Jangan kalian bertanya lagi ke gue. Kalian sudah tahu jawabannya. Kalian udah tahu. Harusnya dia di penjara itu. Harusnya di penjara karena dia tuh mengulur-ngulur waktu terus. Ujung-ujungnya di penjara.
Udahlah kalian gak usah bahas 5 miliar lah, kalian nggak nyampe juga ke situ. Ya, nggak usah bahas 5M kak, 5 nggak nyampe juga ke kalian guys. Mau bahas 5M itu, paham nggak? Nggak nyampe.